Bismillahirrahmanirrahim. Video ini dimulai. Pastikan kamu Ya sudah Nabi mengklik salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Semua manusia yang punya, kadang umur lagi panjang, badan tak sehat. Badan sehat, umur panjang, tapi waktu luang ke masjid ada doh. Sibuk, walaupun pagi kok, walaupun subuh. Siap sahur tu, alok lihat. Umur panjang, waktu luang ada, badan sehat, tapi kadang tak lagi istiqomah doh. Mengantuk lah bagai. Boleh kalau flu seketik, damam sakit, ada alasan tu untuk anda datang ke surau. Baik tibun yang surau, badan kurang lama mana gua. Kan tinggal alasan saja tu. Dan itu ada pada kita. Alhamdulillah, luar biasa. Mari kita syukuri atas nikmat dan karunia Allah itu. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Nurul Haq, Ustaz ya? Nurul Haq. Yang hadir rahimakumullah, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, orang tua kami, Bapak Ibu jamaah, imam-imam kita yang sama kita muliakan, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mengantuk Bu? Nya biasanya pari kanyang. Tua, siap-siap tuh kok nado namanya anda gitu. Ndak apa nyanda dong. Ya badan kadang lah mulai pakai kan. Biasa tuh. Sadar muda-muda lay anu aja. Tapi yang jaleh kita tetap usaha ikhtiar semaksimal mungkin untuk menjalankan ibadah. Maka sehat itu penting dalam ibadah. Salat perlu sehat. Rukuk, tagak, duduk, berjalan ke rumah saji perlu sehat itu. Makanya benar kata Rasul, Iqtanim khamsan qabla hamsin, penggunaan 5 sebelum yang 5. Salah satunya adalah pergunakan sehatmu sebelum datang sakit. Nyo dua hukum tu awak tampu asal cie. Kalau nak sehat sakit, kalau nak sakit sehat, kalau nak hidup mati, kalau nak mati hidup mati nak ada. Itulah kita jalani saja. Itu hukum sunatullah. Dan awak harus tempuh. Tidak bisa indah. Karena awak lagi duit gini kok. Jadi manusia itu menjalani kehidupan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah Allah izinkan kita kembali ketemu dalam subuh di Ramadan ini. Biasanya subuh barakah. Sekarang subuh Ramadan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Zaki yang telah menghubungi, yang beliau nyinyih tarui. Jangan lupa besok pagi ya di Nurul Haq insyaallah. Tadi jam 4:30 lah start kemari. Karena memang awak agak berjarak sedikit di Kuranjai. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita sekarang udah masuk 10 yang mulai masuk pertengahan. Lali mau waleh berapa Bu? Moleh, pewaleh, macam-macam lah gitu kan. Ada yang moleh, ada yang boleh. Enam pokok puasa. Itu jalan dulu. Yang jelas yang akan kita persiapkan adalah untuk mengisi malam-malam yang disisakan Allah ini lagi. Yang terbesar dan terhebat adalah malam Lailatul Qadar yang harus kita raih, kita kejar dan kita cari. Karena Lailatul Qadar itu adalah sangat hebat, kelipatan nilainya yang Allah siapkan. Jadi rahasia Allah itu Allah berikan umai akhir zaman ko pendek-pendek, tetapi nilai kualitas ibadah itu Allah siapkan untuk besar. Ada dalam waktu-waktu tertentu, ada dalam hari-hari tertentu, ada pada tempat-tempat tertentu, di rumah saji tentunya kan.
malam tertentu, sepertiga malam, malam Lailatul Qadar, bulan-bulan tertentu, bulan Ramadan, itu kan Allah siapkan untuk untuk hamba-hambanya. Kenapa seperti itu? Karena manusia itu tidak lepas dan tidak luput dari kealfahan, kekilafan dan kesalahan. Kullu bani Adam khata. Tiap-tiap manusia itu banyak selalu melakukan kesalahan. Wa khairul khata tubu ilallah. Manusia yang baik itu dia salah, dia khilaf, dia berdosa baik besar ataupun kecil, dia taubat kepada Allah. Taubat yang minimal seringan-ringannya adalah membaca istighfar. Jadi satu, persiapan amal yang terhebat menuju Lailatul Qadar adalah perbanyak istighfar. Dan jangan dianggap remeh itu, karena dia punya nilai yang lebih. Ini kadang-kadang kadang biasa kan, itulah biasa tuh mah. Memanglah biasa, kadang-kadang barik, tidak mau melakukannya. Padahal kata Rasul, man qalaha minan nahari, sia yang istighfar mohon ampun kepada Allah pada menjelang pagi hari. Aku subuh wah, menjelang pagi itu, menjelang terang, muqinon dengan penuh keyakinan, nyampang ditakdirkan Allah meninggal menjelang sore hari, fahuwa dakhalatil jannah. Itu hebatnya istighfar tuh. Wa man qalaha minal lail, sia yang membaca istighfar pada menjelang malam, perpisahan siang dan malam, maghrib, isya, maka walaupun dia dengan sedikit ataupun banyak, tapi yang disyariatkan itu sebanyak-banyaknya, tidak ada terhingga itu, sebanyak-banyaknya, dengan penuh keyakinan, nyampang ditakdirkan Allah meninggal menjelang pagi hari, awak akan meninggal 2 waktu tutunya. Kalau tidak siang malam, maka gitu. Kalau sanjo itu masuk siang baru tuh. Di 2 waktu tutunya bu. Kalau tidak siang malam, karena pertukaran malaikat antara siang dan malam. Maka dia dakhalatil jannah, kata Rasul, dia berhak masuk surga. Jadi yang pertama, istighfar ternyata bisa menjamin seseorang masuk ke dalam surganya Allah. Tidak ada nak pesantren kau dah? Oh gabung, Masya Allah luar biasa. Di Muzakirin, Al-Muzakirin. Kalau dia lain namanya Mutazakkirin, siko Al-Muzakkirin. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi perbanyak istighfar. Istighfar itu sangat luar biasa. Kenapa perbanyak istighfar? Tanda pengakuan kita bahwa kita ini adalah insan yang dhaif, insan manusia yang lemah. Bahkan Rasul di dalam kitab yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wallah, demi Allah, kata Nabi, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum, aku mohon ampun istighfar kepada Allah sehari semalam min sab'ini marrah, 70 kali. Awak biasanya siap salam, assalamualaikum, assalamualaikum, siap salat, kan istighfar ya bu ya. Barangkali biasanya bu 3, salat yang fardu 5, 3 kali 5 balik, lebih kurang 5 balik kali, ditambahlah dengan istighfar yang lainnya, atau istighfar salat sunnah, atau istighfar dalam takajui, bagai astagfirullah, la ilaha illallah, karena doa itu istighfar. Maka oleh sebab itu perbanyak lagi, jadi sebanyak-banyaknya. Dalam hadis yang lain sampai 100. Dalam kajian ilmu tasawuf, ilmu tauhid, Rasulullah itu adalah maksum, terbebas dari salah dan dosa, sudah mendapat jaminan ampun, sudah mendapat ketentuan berhak untuk masuk surganya Allah. Kok mau itu bana
istighfar, dan Rasulullah tidak pernah melakukan dosa besar. Jangankan dosa besar, dosa kecil saja terpelihara. Kok begitu banyak istighfar? Mohon ampun ke Allah. Dalam pandangan ahli tauhid, ahli tasawuf, Rasulullah itu khawatir sekiranya ada kolbu. Kasih itu jauhnya tuh. Lihat terang bu. Lo ngantuk kok. Kau jangan suara ambosan karya kok. Sekiranya ada hati beliau, kolbu beliau itu lalai dari mengingat Allah. Jadi tidak boleh lalai. Jadi kama saja Bapak Ibu biasakan selalu kontak kepada Allah. Di hati kendaraan, sedang berjalan, sedang manga saja, kemana saja, selalu kontak kita kepada Allah. Jadi satu adalah istighfar. Kalau bertanya boleh Bapak Ibu. Awak kan tak khutbah Jumat doh. Oh, khutbah Jumat ya, tidak ada tanya jawab. Kita sampai jam 6 aja lah. Ya Ustaz ya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi satu, perbanyak selalu. Nanti kalau Bapak Ibu ingin i'tikaf itu kan, perbanyak istighfar. Mau pakai buat tasbih jadi hijau, ada cilai nama itu yang digital itu, silakan. Mau pakai jari jadi hijau, mau pakai batu jadi hijau. Kalau di pondok-pondok pesantren itu pakai batu tuh, metodenya. Ada pakai tasbih. Di ungguan batu kerikil ketik-ketik itu, batu kecil-kecil itu, 2000. Itu zikir 2000 namanya itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, astaghfirullah, astaghfirullah. 2000. Karena di pesantren itu dilatih kolbu, bukan fisik saja yang dilatih, kolbu. Pakai Q ya, hati. Jadi satu, perbanyak istighfar. Yang kedua, perbanyak zikir. Jadi amalan-amalan nanti menyongsong meraih yang namanya malam qadar, malam kemuliaan itu, perbanyak zikir. Barah banyaknya, sebanyak-banyaknya. Barah banyak Yusa banyak-banyak Kalau dalam Al-Quran kayak gitu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang yang beriman, zikirlah engkau ke Allah sebanyak-banyaknya. Itu tidak pakai bara banyak tuh. Kalau bara talok, kan ingin memilih yang sakit ya. Biar besok kayak gitu tuh. Sebanyak-banyaknya. Bukrata wa asila, qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Sambil tagak, sambil berdiri, sambil berbaring, pagi dan petang, siang dan malam. Selalu kontak kita kepada Allah. Jadi selalu zikir. Zikir yang terhebat adalah afdalul zikir, la ilaha illallah. Zikir yang afdal itu membaca kalimat la ilaha illallah. Biasakan la ilaha illallah. Allah sangat luar biasa Bapak Ibu. Bukti ya. Sampai kamaningga pun hambanya Allah tak ingin membebankan, tidak ingin memberatkan, maka membaca kalimah Allah itu bibi aku tidak menggari. Andaikan ini metode dalam ilmu tauhid itu, ilmu tasawuf, andaikan dilataan di bibi awak ko pisau silet kau bu, kan tajam tuh, dilataan si ko doa. Baca kalimah Allah. Kalau luko bibirnya belum betul kalimahnya itu. Nyo lidah saja yang main. Allah, Allah. Bibir tetap. Kenapa? Allah tidak ingin memberatkan. Ahmad itu kan sayang Allah ke awak. Sampai-sampai dalam saat sakaratul maut tidak ingin diberatkan. Itu mudah, iya mudah. Tetapi ingat, membaca kalimah la ilaha illallah di akhir hayat tidak semudah membalik telapak tangan doh. Dalam sakarat itu butuh sangat luar biasa perjuangan. Kau tidak percaya cobaan salah. Nyo kadang-kadang kan ingin uji coba lah bagi. Hal-hal yang gaib itu lesawanan tu ya. Nah, nyo doh kayak gitu tuh. Azab kubur, nikmat kubur, siksa kubur. Laisa wanah itu. Kalau tidak percaya masuk dalam kubur itu. Beko kalau tidak kau minta arik lah kami lihat keluar kau lihat kau. Jadi oleh sebab itu selalu perbanyak baca kalimah la ilaha illallah.
ingin karih jadi jo. La, nya do ya tu. La ilaha illallah. Boleh. La ilaha illallah. Lambe jadi jo. Kalau karih membaca kalimah la ilaha illallah itu, nanti akan meresap ke dalam kalbunya, akan bergetar semuanya, maka seluruhnya anggota jasad, namanya kullu jasad namanya itu, dia akan zikir, selalu kontak dengan Allah. Oh lambe jadi juo, silakan. Makanya metode dalam melapai orang dalam sakarat itu ada dua metode. Kalau beliau masih dalam keadaan sadar, masih tahu jawab ya, la ilaha illallah. Kata telinga beliau, tidak telinga awak doh, telinga beliau. Tapi kalau sudah zak, sudah puncak, itu tuh sakit lainnya tuh, tuh hampir habis itu. Tidak ada daya lagi, tidak ada kodrat, iradat, tidak ada lagi itu. Maka boleh dipakai kalimah Allah. Kemana? Ke telinga beliau. Ikuti ritmenya, nada tarik ke dalam. Kok pakai nada lah begitu. Tarikan ke dalam. Allah. Beliau menarik, kita membacakan. Makanya mentalkinkan orang dalam sakarat itu juga ilmunya. Ndak mau berkata awak doh. Allah, 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 Allah. Itu berkata awak nama itu mah. Enggak bisa beliau nanti ikut. Tarik ke dalam. Allah. Ini nanti akhirnya berletak begitu. Kan di sana berfungsi idza zulzilatil ardu zil. Jadi tak kala guncang yang dahsyat itu, seluruhnya wa akhrajatil ardu athqa laha, mengeluarkan isinya. Kadang babusa mulut beliau. Mungkin Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman, kita sering kadang di Jamil, kadang di Purui, di mana-mana kalau ada jamaah begitu kita datang. Kadang jam 2 malam ditelepon bagai Buya datang ke rumah, mangga tu mama kok dalam sakarat, tidak bisa ditunggu doh, tidak bisa kayak biar datang. Kalau jam karajo ulama itu 24 jam, kaum balu lebih dari itu. Bila umat butuh barangke, tidak sama di kantor doh. Ditelepon ibu jam 9 malam, besok selesai, pasti itu. Besok hari kan masih ada. Orang meninggal mah bisa besok kok. Tidak bisa, barangke itu di Ampang itu lah 3 hari koma itu. Jadi itu adalah tugas kita, menyelamatkan ruh qalbun salim itu. Kalau sempat Bapak Ibu menyelamatkan orang-orang hamba-hamba Allah dengan kalimah thayyibah itu, Masya Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, gara-gara bapak-bapak, ibu-ibu beliau selamat. Makanya kalau awak sarankan, kalau sakit, nampaknya sakit kasakarat, janganlah dibawa ke tempat-tempat yang tidak agamais. Gitu. Karena kita YouTube. Kalau ada tanda-tanda tidak usahlah. Sebaiknya kayak gitu. Kenapa? Ini berkaitan dengan zat yang maha kuasa, membawa menyelamatkan ruh seseorang itu. Yang qalbun salim itu kan seperti itu. Ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah itu ke sana perginya jiwa yang tenang itu. Nah, jadi penting selalu perbanyak membaca kalimah la ilaha illallah. Kalau sudah zak udah di puncak, boleh dipakai lafaz Allah. Ada riwayat dulu tak kala Rasul dikejar oleh seorang pemuda Quraisy, kemudian ketemu sedang duduk di pohon kurma. Ya Muhammad, cambik pedangnya, aku tebas lehermu. Siapa yang kamu menolong? Apa kata Rasul? Allah. Itu lafaznya bukan la ilaha illallah itu. Allah. Dengan kalimah Allah tersebut, apa yang terjadi? Keringat dingin menggigil, pedang jatuh. Bukan dijatuhkan itu, pedangnya jatuh. Makanya pahami dengan antara ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu tauhid dengan ilmu syariat, ilmu apa? Ilmu fikih itu. Nya beda tuh pemahamannya. Kalau Bapak Ibu membaca dalam sejarah antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa, Nabi Musa ya. Itu jauh bedanya itu.
Yang satu adalah ahli makrifat, ahli tauhid, yang satu lagi ahli syariat. Nah nampak-nampak saja. Ya ndak. Mangga dibunuh anak ketek tu, nyurat salah do. Mangga dihancuran kapal tu. Mangga dirusak. Mangga dia ban rumah buruk tu karena gunungnya. Itu kan khair itu pandangan-pandang makrifat. Hakikat yang ada di balik itu. Makanya ndak bisa disamakan. Dan tidak akan ketemu. Makanya Bapak Ibu, ada 3 hidayah yang Allah berikan kepada kita. 1 naluri, nan kedua panca indera, nan ketiga akal. Nan kampi ko jarang dipakai orang juga. Yaitunya agama. Kalau tidak tamakan dia jangan diakal-akalin. Oh, tidak mungkin tu doh. Tidak masuk akal tu doh. Wajar saja orang-orang yang tidak beriman kepada Isra Mi'raj tu tidak tamakan dia doh. Tidak mungkin. Batu dari Mekah ke Palestina bara jauh itu. Naik ke langit. Tidak masuk akal tu doh. Gilonya tu mah. Wajar saja ada menyatakan seperti itu. Kenapa? Dia hanya mempergunakan akal. Akal itu terbatas. Lari ke agama. Agama itu menyelesaikan segala-galanya. Pemahaman tauhid kayak gitu juga. Makanya Nabi Muhammad sebelum hijrah itu lebih kurang 3 tahun Bapak Ibu di Mekah itu tauhid, manduduan tauhid itu. Jadi kajian tauhid itu tidak selesai 5 menit antara azan maghrib ke isya 1 tahun 2 tahun tidak selesai. Saya itu di Ahlus Sunnah Kapalokoto udah 6-7 tahun sekarang. Enggak tuntas-tuntas. Kenapa? Selalu ada terus kajian tauhid itu. Luar biasa. Ba marifatullah, marifatul rasul, marifatul din itu enggak sembarangan. Sedang ilmu dunia saja mati-matian awak mencari. Ya kan Ibu ya? Kalau ingin tahu bahwa anak awak ingin kedokteran, sekolah kedokteran. Juta-juta. Kedokteran berapa nih Bu? Setengah M, 500 juta. Masya Allah, piti sedoi Pak ya. Coba bayangkan tuh. Nah, kalau orang-orang kan tak kata lo tu doh. Itu ilmu dunia. Siap itu buka praktek jadi dokter. Kalau untuk dalam proses sakarat, sesudah sakarat namanya maut, kejadian di alam barzah, kemudian di sirat. Panjang lagi itu 3 balik episode sampai yang awak lalui baru. Barat tinggal itu 9 panjang. Bara lamonyo di alam barzah tuh sampai kini hari long kiamat dah doh. Sejak mulai dunia diciptakan Allah. Kan ya dah Bu. Lah kiamat Bu. Kalau kiamat dah gadoh lah doh. Jadi begitu. Penting sekali ilmu agama tu. Ini kadang-kadang yang terabaikan. Yang pakai surau orang gaya-gaya saja. Nah mudah-mudahan tidak ada. Makanya banyak ini supermarket. Banyak ini kok di jalan-jalan. Kenapa tuh? Karena dari awal. Ini makanya penting. Makanya tanya tadi kan anak-anak pesantren. Kalau lihat ada syukur alhamdulillah. Makasih masih ada pokok kita memperhatikan anak-anak awak. Tujuannya supaya anak awak beragama. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin. Jadi perbanyak zikir. Jam 6 lewat hari ya. Jangan nampak ya benar Bu. Aku kan coba cari rumah. Setiap orang itu dianjurkan keluarganya untuk mengaji Muhammad Yasin di sampingnya. Kadang-kadang orang mengaji untuk Allah Subhanahu. Baru melihat Pak Dumai seharusnya yang Yasin kan keputusan atau yang mengucap Dah Bu. Baik, makasih Bu. Dalam pembacaan surah Yasin atau surah-surah yang lainnya tidak harus Yasin Bapak Ibu ya. Tapi ada hadisnya yang menyatakan Yasin gitu kan. Tapi tidak harus Yasin. Kalau yang kita yang coba, ada yang di Ampang itu Pondok Mungil itu sudah 3 hari koma, ulah balik dari rumah sakit, dah tahu orang rumah sakit dah. Akhirnya kita ke rumah, saja yang lawa baca baru Mama, Pak Yasin baru Buya. Coba baca surah Al-Waqiah. Kemudian jam 6 kurang seperempat menjelang maghrib ambo ke situ. Siap itu mau pulang, dalam perjalanan telepon beliau.
Buya ayah lah meninggal, alhamdulillah kan. Kan tak lama nah tu dah. Jadi al-waqi'ah tu boleh Bapak Ibu baca nanti itu terjemahannya. Jangan capek lah ibu-ibu ya. Mereka baca al-waqi'ah mati lah kau, bukan itu gitu kan. Ternyata al-waqi'ah itu ada dua manfaat. Kalau ndak hidup sempurna normal, mati cepet. Pilih selesai. Tapi yang tak kuih loh. Ndak ada dah. Jadi Yasin itu boleh dibaca, boleh Bu. Tapi untuk mentalkinkan ke telinga beliau itu lafaz kalimah la ilaha illallah, kalimatun thayyibah. Yasin itu nanti sebagai hiasan. Ya mungkin didudukkan bukan ke telinga beliau, duduk biasa saja. Ini dalam rangka mengawasi, karena di saat itu adalah perperangan. Perperangan apa? Yang namanya gangguan setan di sana sangat luar biasa Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu ya, mohon maaf. Kalian dah ada Bu? Kalian dah Pak? Dek boleh lo bertanya gua, untuk mau jalan gua. Dalam sakaratul maut itu, kalau nak percaya Bu cuba saya nanti gitu kan. Ya, because kita usah kami gitu kan. Dalam sakaratul maut, kalau Bapak Ibu ingin tahu referensinya, mengungkap wasiat terakhir 1001 karangan Profesor Dr. Syekh Jalaluddin. Urang awak, beliau adalah ahli tarikat, ahli tasawuf, tarikat Nasabandi. Kemudian juga termasuk di dalam kitab kunci memahami ilmu tasawuf Dr. Mustafa Zahri dan banyak kitab-kitab yang lain. Di sana dijelaskan dalam saat sakaratul maut ada 7 peleton, apa namanya tuh? Kalau di tentara namanya tuh. 7 pasukan, 7 peleton, batalion yang mengganggu, yang menyesatkan. Satu peleton, satu personil, apa namanya itu, satu orang itu, ini udah orang doh, setan gitu kan. Satu setan itu kekuatan daya aksinya 70.000 yang dikomandoinya. Banda ka sase tuh, pasti sase. Kecil orang ada orang-orang kampung nyebutin mati sase itu mah. Memang ada mati sase, ada. Makanya kita kolbu jangan sampai kosong, kontak selalu. Bahkan saat dalam masuk kamar mandi, masuk WC menurut awak gitu kan, itu kan kita disyariatkan untuk baca doa. Tidak boleh kosong kolbu kita. Andaikan lupa baca doa di dalam takana, boleh baca doa, boleh. Tapi jangan dikarian. Allahumma ini mengamas, jangan dikarian. Lambe-lambe saja dalam kolbu. Itu namanya kita kontak. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Nyampang awak meninggal di kalau itu di kamar kecil tuh banyak ternyata orang-orang yang meninggal di WC, terjatuh dan segala macamnya. Kalau kolbu dalam keadaan kosong, meninggal dalam kekufuran. Itu tasawuf itu. Maka tidak boleh kosong. Apakah ingin kita meninggal dalam keadaan kekufuran? Tentu tidak. Makanya kolbu kontak selalu. Naik pesawat itu kan dua, kalau naik dua ya mati itu mah. Jarang yang pesawat yang jatuh itu yang selamat itu. Jarang, tidak ada. Tapi rata-rata tuh hancur selesai itu. Kan awak lapasrah itu. Jadi oleh sebab itu selalu kontak. Jadi tidak harus surah Yasin Ibu, boleh surah yang lain. Yasin itu nanti membantu memperkecil gangguan-gangguan dari si ubilih tadi itu. Si ubil itu memang karajo menyasean. Dia mau subil namanya tuh. Panggilan akrabnya si ubil gitu kan. Memang karajo memang itu menyasean. Jadi hati-hati kita. Oleh sebab itu maka kolbu kita jangan sampai kosong. Mau komat kamit mului awak silakan, mau dalam hati saja boleh. Al-Araf 205. Itulah dasarnya. Wazkur rabbaka fi nafsika. Panjang jadi kerja ibu kah? Ibu apa ndak? Kamu ulang makan boleh kah? Sebutlah Tuhanmu di dalam dirimu. Siapa Tuhan awak? Allah. Fi nafsi, di dalam diri. Wadunal jahlu minal qaul. Jadi qaul itu tidak dijaharkan. Atau zikir namanya zikir khafi. Dalam ilmu tauhid, ilmu tasawuf Ibu, zikir khafi itu khairul zikir al khafi.
Kau teorinya. Biasanya setiap amal kebaikan yang awak lakukan kan dicatat di malaikat. Iya Bu ya? Ma yalfadhu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Kan ada malaikat raqib atid tuh. Dicatat. Seluruh amal kebaikan dicatat. Ada amal kebaikan, amal soleh yang tidak mampu dicatat oleh malaikat. Luar biasa. Itulah zikir khafi. Ibu sedang duduk. Anyang saja. Kolbu kontak kepada Allah. Bingung malaikat. Mana itu ya? Itu ilmunya Pak ya. Dia ibu lah bertanya, makanya mau keluar. Di kadai jaranglah mau buka ilmu dia kok. Dan ilmu itu baguru. Jadi oleh sebab itu penting bagi kita. Jangan khawatir Bapak Ibu, selalu qalbu kontak kepada Allah. Insyaallah. Ala wa ya qalbu. Ketahuilah hati itu akan jadi tenang kalau dengan zikrullah. Zikir kepada Allah. Kullu syai'un sakalatun. Tiok-tiok sesuatu ada alat pencuci. Kalau tak lakukan ibu, kumuah juga cuci. Banyak sekarang. Daya. Bom. Macam-macam lah. Kan banyak deterjen sekarang tu. Wa sakalatul qalbu. Membarasian hati. Ndak talok je daya tu. Beko pulang siko minum daya ke sekilo kok. Yo mati dianya. Ndak. Tapi apa? Zikrullah. Zikir ke Allah. Baik Bapak Ibu, memang enggak selesai waktu yang 10 minit ke dah gitu kan. Itu dalam kajian-kajian wirid tu lebih panjang, buka diurai namanya dalam wirid biasanya itu. Mungkin demikian saja Bapak Ibu, selalu perbanyak kita istighfar dan perbanyak kontak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini episode terakhir saya di sini karena cuma satu, karena memang jadwal sudah penuh yang malam kemarin. Jadi Ustadz agak terlambat kontak gitu kan. 2025 pun sudah hampir tidak berapa lagi. Jadi dalam penyampaian namo tadi kok kurang lama manihe raci bawang dek kurang alu ya. Ono pijik dek kurang kuni atau masakan dalam biak mata. Maafkan ambo tentang itu. Lain maafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah saya senang bersilaturahmi dengan Bapak di sini, Bapak Ibu, orang tua kami di sini. Mudah-mudahan Allah selalu mempertemukan kita nanti dalam kebaikan dan juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ada 3 permintaan dan permohonan kepada Ibu, Bapak. 1, tolong doakan saudara kita di Palestina. Karena beliau itu benteng pertahanan kita dan masih dalam berjuang. Korban harta, nyawa, tenaga sekalipun. Jadi doakan. Mudah-mudahan doa kita itu Allah ijabah di bulan yang penuh berkah ini. Yang kedua, doakan pemimpin awak, sian yang kata pilih tak sarah lah. Yang baik, yang tak baik, yang zalim dan segala macam terserah. Mungkin dengan cara-cara tertentu. Yang jaleh, doakan terbaik. Sabit qalbi ala dinik. Yang membolak balik hati manusia, Allah. Terserahkan. Yang terakhir, doakan anak-anak kita dan anak amboh yang kadang tu, yang sering membawa kemari itu, Bapak Ibu sudah mendaftar ke Timur Tengah. Mohon doanya Bapak Ibu. Dan yang kedua ini dia mau nyusul abangnya tahun depan ke Umul Qura katanya. Mohon doanya Bapak Ibu. Kedua-duanya dan ketiga-tiganya beasiswa dengan berkat Al-Quran, berkat doa dari Bapak Ibu. Makanya di mana-mana saya sebarkan selalu. Karena kata Rasul, perbanyaklah engkau minta doa kepada orang lain, mana tahu dari mulut siapa doa itu dikabulkan. Ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaika ya Rasul.